Halo anak-anak semua, kembali lagi dengan belajar bersama Bu Syifa. Hari ini kita akan belajar tentang tema 2, kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar. Nah, sebelum itu Bu Syifa ingin mengingatkan agar kalian jangan lupa untuk bersyukur atas nikmat Tuhan yang diberikan kepada kita semua. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Kalian juga bisa meminta bantuan orang tua untuk mendampingi pembelajaran hari ini dengan mengucapkan kata tolong terlebih dahulu dan berterima kasih setelah dibantu. Kalian juga dapat mengucapkan kata maaf ketika berbuat sebuah kesalahan. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu akan membacakan tujuan pembelajarannya terlebih dahulu. Yang pertama, siswa dapat mempraktikkan cara duduk yang benar saat menggambar. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi alat dan bahan yang digunakan untuk membuat karya cetak. Dan yang ketiga, siswa dapat menentukan gambar kesukaan dari anggota keluarganya. Nah, pada pembelajaran pertama kali ini kita akan belajar tentang menggambar. Apakah anak-anak suka menggambar? Kira-kira gambar apa saja ya yang anak-anak suka dan biasa untuk gambar? Oke, jawabannya bisa ditulis di kolom komentar ya. Nah, lanjut kita belajar tentang menggambar. Menggambar itu apa sih? Menggambar adalah kegiatan yang menyenangkan. Nah, kenapa ya semua anak senang menggambar? Alasan yang pertama adalah kamu dapat bercerita dengan menggambar. Yang kedua, kamu dapat menikmati keindahan lewat sebuah gambar. Dan yang ketiga, menggambar dapat membuat hatimu senang. Nah, sekarang coba perhatikan posisi duduk Benny pada gambar di samping ini. Setelah tadi kita bersama-sama memperhatikan gambar posisi duduk Benny, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah posisi duduk Benny tadi itu sudah benar atau belum? Oke, jawabannya apa nih? Benar, iya, posisi duduk Benny tadi itu ternyata sudah benar. Nah, mengapa ya posisi duduk Benny tadi dikatakan benar? Karena posisi duduk Benny itu sesuai dengan aturan. Nah, posisi duduk yang benar itu seperti apa sih, Bu? Itu yang pertama, posisi punggungnya itu harus tegak. Dan yang kedua itu, posisi bukunya diletakkan di atas meja sehingga jarak antar mata dan buku tidak terlalu dekat. Adapun akan terjadi sebuah bahaya jika posisi duduk tidak benar, yaitu akan membuat pertumbuhan tulang belakang menjadi bengkok. Nah, yang pertama tuh ada yang bengkok ke kanan nih, seperti gambar ini. Ada juga yang bengkoknya ke dalam, seperti gambar ini. Dan ada yang bungkuk, seperti gambar ini. Nah, sekarang coba kita perhatikan gambar di bawah ini. Di antara keempat gambar ini, manakah gambar dengan posisi duduk yang benar? Kita checklist gambarnya jika gambarnya benar dan kita silang gambarnya jika posisi duduknya salah. Coba kita satu-satu terlebih dahulu ya. Gambar yang pertama ini posisinya benar atau tidak? Oke, tidak. Oke, gambar yang kedua kira-kira benar nggak ya? Oke, benar. Wah, hebat. Gambar yang ketiga nih, posisi duduknya benar tidak ya? Oke, benar. Dan yang terakhir nih, posisi duduknya benar tidak ya? Oke, ternyata yang terakhir salah. Oke. Nah, tadi kita sudah belajar tentang posisi duduk yang benar dan pengertian dari menggambar. Selanjutnya kita akan belajar tentang alat-alat menggambar. Nah nih, pada gambar di samping merupakan beberapa alat yang biasa digunakan ketika menggambar. Nah,
Nah, dari alat-alat di samping ini, kira-kira alat manakah ya yang biasa kalian gunakan untuk menggambar? Sekarang coba kita lihat satu persatu. Kira-kira ada alat apa saja sih yang biasa digunakan ketika menggambar? Yang pertama, ini nama alatnya apa ya? Oke, benar, ini namanya krayon. Krayon ini biasa digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Nah, yang kedua nih, nama alatnya apa ya? Oke, benar, ini namanya cat air atau cat lukis. Biasanya digunakan untuk melukis. Yang ketiga nih, kita coba lihat ini namanya apa ya alatnya? Ya, benar, ini pensil warna. Pensil warna ini juga biasa digunakan untuk menggambar. Dan yang keempat, coba kita lihat ini nama alatnya apa ya? Ya, benar, namanya kanvas. Kanvas ini wadah yang digunakan untuk menggambar. Oke, alat selanjutnya ini gambar apa ya? Ada yang tahu? Ya, benar, ini gambar kertas gambar atau buku gambar yang biasa digunakan sebagai media untuk menggambar. Nah, selanjutnya, ini gambar alat apa ya? Oke, benar, ini namanya palet lukis. Palet lukis ini digunakan sebagai wadah untuk cat yang biasa digunakan ketika melukis. Nah, lanjut nih. Kira-kira ini nama alatnya apa ya? Oke, benar, ini namanya kuas lukis. Kuas lukis ini digunakan untuk mengambil cat dan meletakkannya pada kertas gambar ataupun kanvas. Nah, yang terakhir nih, ini alat apa ya namanya? Ada yang tahu? Ya, benar, ini namanya spidol. Spidol ini juga digunakan untuk mewarnai sebuah gambar. Tadi kita sudah belajar tentang menggambar dan alat-alat yang biasa digunakan ketika menggambar. Sekarang kita akan belajar tentang menggambar dengan teknik mencetak. Benny dan teman-temannya sedang menggambar. Mereka menggambar dengan mencetak. Benny mencetak bentuk bulatan. Mencetak dapat menggunakan berbagai macam bahan. Kira-kira anak-anak ada yang tahu tidak ya? Bahan-bahan apa saja sih yang biasa digunakan untuk mencetak? Nah, sekarang Ibu akan memperlihatkan bahan-bahan apa saja yang dapat digunakan untuk mencetak. Yang pertama itu ada, apa ini? Ya, benar, ini adalah daun. Daun itu ternyata bisa digunakan untuk mencetak. Selanjutnya, ini apa ya namanya? Ya, benar, ini namanya telapak tangan. Telapak tangan juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mencetak. Nah, kira-kira ada yang tahu tidak ya ini apa? Ya, ini adalah mainan. Ternyata mainan itu juga bisa loh digunakan untuk mencetak. Selanjutnya ada gambar apa ya? Ini kira-kira ada yang tahu? Ya, jadi ini adalah batang pohon pisang atau pelepah pisang. Pelepah pisang ini juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mencetak. Nah, selanjutnya itu ada ibu jari atau jempol. Ternyata jempol juga bisa digunakan sebagai bahan untuk mencetak. Dan yang terakhir ini ada apa ya? Ya, benar, ini mainan juga. Selanjutnya, coba kita baca dan simak bersama-sama cerita tentang Udin dan gambar kegemaran keluarga. Udin senang menggambar bersama keluarga. Keluarga Udin memiliki gambar kesukaan. Ayah Udin senang menggambar rumah dan gedung. Bunga adalah gambar kesukaan ibu. Udin senang menggambar binatang. Kendaraan adalah gambar kesukaan paman Udin. Hasil gambar tersebut dipajang di rumah. Terlihat lebih indah dan saling melengkapi. Sekarang, coba tanyakan pada anggota keluargamu apa gambar kegemaran mereka. Pembelajaran tema 2 subtema 3 sudah selesai sampai di sini. Terima kasih banyak ya sudah menonton dan menyimak video ini sampai akhir. Semoga pembelajarannya dapat bermanfaat. Akhir kata, sekian dan sampai jumpa anak-anak hebat.